Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal muslimun fi thalabatul ilm fi Ma'had Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ini namanya kelas Mu'adz bin Jabal. Baik. Kali ini kita akan membahas ciri seorang mukmin. Seperti apa sih seorang mukmin? Ciri seorang mukmin. Ada yang tahu siapa itu mukmin? Tahu. Islam, muslim, mukmin. Islam, mukmin, muhsin. Islam, mukmin, ihsan. Beda. Kaum muslimin dan kaum mukminin beda. Gini, mukmin adalah dia yang selalu berusaha beristiqomah dan mempertahankan ibadahnya kepada Allah Jalla wa Ala. 5 waktu di masjid sholatnya. Mukmin. Adapun Islam, sholatnya bolong. Gak sholat. Adapun Muslim, sholat tapi campur, kadang di rumah, kadang di masjid. Lain halnya kalau kalian mempunyai istri dan imam, kadang-kadang mengimami, itu dihitungnya berjamaah juga. Tapi nggak boleh juga terusan begitu. Masjid tetap. Jangan sampai sini. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih orang mukmin? Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu ketika didengarkan nama Allah, disampaikan, dilantunkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatun darajatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi ciri seorang mukmin adalah ketika didengarkan nama Allah, dibacakan nama Allah, bergetar hatinya. Ketika dilantunkan ayat-ayat Allah, ya, mereka akan bertambah keimanannya. Lalu kepada Allah lah mereka bertawakal, berserah diri, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Karena sejatinya manusia dia lemah, dhaif, lemah, sama seperti syaitan. Inna syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan syaitan itu lemah. Yang bikin dia kuat apa? Kitanya ngedukung dia, makanya dia jadi kuat. Karena sesungguhnya syaitan tuh segini gini. Ini syaitan segini gini, kecil. Udah Pak bilang berkali-kali, nanti ketika di akhirat Allah memberikan kesempatan bagi para syaitan atau iblis itu khutbah, saya tidak pernah mengganggu manusia. Maksudnya nih, saya nggak bisa nyeret manusia, nggak bisa. Saya cuma bisikin, nanti aja. Udah main game aja dulu, tanggung banget sih. Ya, dia cuma bisa begitu, dia lemah, dia nggak bisa narik tangan kita, nggak bisa. Iya. Kitanya nih bikin dia kuat. Yang bikin dia kuat siapa? Kitanya, kita mendukung. Oh iya bener ya, ntar aja deh, masih panjang waktu main lagi.
ketinggalan mata. Udah selesai main game, temen nelfon, sini yuk, oh, ayo. Terus lupa sampai next time waktu azan. Waduh, udah Isya, lupa salat zuhur. Ya, jauh banget. Isa satu. Wah, itu udah ampun-ampunan tuh. Udah aduh, udah kacau banget keimanannya. Ya. Sementara Umar bin Khattab mengatakan apa? La islama liman taraka shalah. Tidak ada bagian dari Islam untuk orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia Islam, dia sholat. Ya. Bahkan kalau orang-orang yang sering meninggalkan sholat, mayatnya diapain? Buang ke jurang. Ya, bukan pendapat Pak Abdul, itu pendapat para imam mazhab. Buang mayatnya, gak usah disolatin, gak usah dimandiin, buang jauh-jauh. Sampai segitunya hukum mengenai kalau sampai kita meninggalkan sholat. Makanya sebandel-bandelnya kalian, kalau bandel sama manusia, jangan bandel sama Allah. Repot. Jelas. Repot. Karena sesungguhnya kepada Allah lah kalian kembali. Kalian mau kembali kemana selain kepada Allah? Hah? Yang pertama kali ditanya sama Allah di alam kubur apa? Sholat. Nabi SAW menyampaikan as-sholah, 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 wa ma malakat aimanukum. Sholat, 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 dan berbuat baiklah kalian kepada sesama. Itu pesan Nabi terakhir. Habis itu beliau wafat. Az-Zajjaj mengatakan, maksudnya apabila disebutkan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan ancaman hukuman yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka hatinya pun ikut merasa takut. Ikut merasa takut. Umar bin Habib radhiyallahu anhu berkata, iman mengalami penambahan dan pengurangan. Ya, iman itu naik turun. Ada saatnya dia bertambah, ada saatnya dia futur, jatuh, Yang tadi rajin sholat ke masjid 5 waktu, yang tadi selalu baca Quran, yang tadi selalu berzikir kepada Allah, tahu-tahu lalai, jatuh keimanannya, futur. Bagaimana cara dia kembali kepada Allah? Bisa. Tapi perlu proses yang sangat panjang. Kesandung 1 kali, bangkitnya lama. Seperti ada kalian ngelihat sapi limosin yang udah capek, tidur aja, udah di gubrak-gubrak begitu, udah dikelitikin perutnya, nggak mau bangun. Kenapa? Jatuh, susah bangun, lama. Kecuali dibikin panik, entah dipancing pakai golok, sreng, baru dibangun, matanya merah, langsung lihat kanan lihat kiri. Begitu pula manusia. Kecuali tetangganya misalnya sudah mati konyol, kecuali ngelihat temannya yang sama kayak dia udah mati konyol, baru dia serem juga ya. Saya harus tobat. Seperti itu. Jadi jangan. Allah mengawasi kalian dari atas. Nggak pernah Allah nggak ngawasi. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatanku, kata Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan. Maka jangan main-main. Kalian hidup untuk Allah. Kalian hidup untuk sholat. Kalian hidup untuk berakhlakul karimah. Kalian untuk beribadah. Jadi jangan dipakai selain itu. Pak, main boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Tapi lihat waktu, lihat kapannya, lihat kepada siapa kalian berteman. Gak sembarangan. Awas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin tergantung kepada siapa yang dia bergaul. Jadi jangan main-main. Kalau kamu menjoroknya ke neraka, udah gak sembarangan. Sepaket tuh. Ya. Banyak sekali dampak buruk dari pergaulan. Di antaranya makan dan minuman yang tidak halal. Entah itu makanannya mah halal, caranya yang bikin kita haram. Mencuri. Kalian jangan berpikir, dia pencuri ya. Jangan sampai. Itu awal dari segalanya. Nah, ujung-ujungnya kamu bisa ikut mereka kalau kamu terus bergaul sama mereka. Gak bisa. Paham sampai sini? Dan ada saatnya Allah bongkar. Titik. Ingat ya. Ada saatnya Allah bongkar
Tapi Allah lagi simpan dulu nih, kapan waktu yang tepat untuk saya bongkar. Jangan pikir kalian gak dibongkar sama Allah. Dibongkar. Hati-hati, dibongkar. Apalagi dengan orang yang berkaitan dengan kalian. Contoh misalnya Pak Abdu, orang tua kalian. Kalian ngayap kemana-mana, main kemana-mana, dibilang jangan makan ini ya, jangan minum ini ya, jangan ngelakuin ini ya. Iya mah, iya Pak Abdu. Tahu-taunya ngelakuin juga. Kalian berpikir Pak Abdu nggak tahu? Salah, Allah ngeliat. Allah bisa ngasih tahu Pak Abdu, Allah bisa ngasih tahu orang tua kalian kapanpun dan dengan cara apapun. Kalian diawasi sama Allah. Jangan pikir Allah nggak lihat. Allah melihat. Maka yang bisa menjawab itu semua adalah orang-orang yang mukmin. Kenapa? Dia takut sama Allah. Itu orang mukmin. Kalau kalian masih merasa belum diawasi, kalian masih merasa nggak ada yang ngeliat, berarti kalian bukan termasuk orang mukmin. Dan celaka seseorang ketika dia wafat belum menjadi seorang mukmin, sementara umurnya panjang. Dan Allah bakalan tanya, misalkan fulan wafat di umur 70 tahun, dan Allah bakalan tanya, berapa ayat yang sudah kamu hafal? Sudah buat aktivitas apa kamu di dunia tentang agama ini? Sudah berjasa apa kamu tentang agama ini? Oh, urusannya dunia terus. Saya kerja ini segala macam. Iya, kerja ibadah kok kerja. Tapi kalau kerjanya untuk hal-hal yang dilarang sama Islam, contoh dia kerja ya buat ganti, dia kerja nih nabung terus-terusan. Tapi hasil kerjanya itu, hasil tabungannya dia tabung untuk mengganti operasi kelamin, boleh nggak? Hah? Enggak. Buat operasi plastik, buat melakukan hal-hal yang dilarang sama Islam, dilarang sama Allah, boleh nggak? Kira-kira jadi pahala apa jadi dosa? Dosa. Jelas. Tapi uangnya halal. Uangnya haram kalau misalnya dipakai buat itu. Enggak, maksudnya cara mendapatkan uangnya halal. Iya, cara mendapatkan uangnya halal, oke. Tapi niatnya untuk apa? Ya, itu dicatat sama Allah. Nabi Rasul mengatakan dalam Bukhari nomor 1, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan amalan dan niat itu dan balasannya tergantung apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sebagaimana dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu, dan selanjutnya tuh mengenai barang siapa yang berhijrah karena untuk mengambil atau meraih wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan hal demikian. Serius, itu disebut dalam Sahih Bukhari nomor 1. Kalian baca. Siapa yang berhijrah, yang berjuang untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya, untuk menikah maksudnya, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Pokoknya waktu itu pernah jelasin. Yes. Tapi karena ngelihat hadis ini, jadi pengen ngejelasin lagi karena berkaitan, bersambung. Iya, seperti itu. Oke, baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, orang-orang munafik itu tidak pernah sedikit pun merasa zikirnya itu meresap dalam dirinya. Tidak meresap dalam hatinya pada saat mereka melakukan amal-amal yang diwajibkannya. Mereka sama sekali tidak mengimani ayat-ayat Allah. Mereka cuma dengar, nggak mau mengimani. Seperti contohnya kita lagi kesulitan tentang rezeki, kita lagi kesulitan tentang masalah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, aku akan berikan jalan keluar. Oh, dia nggak percaya. Dia masih mengandalkan tenaga dia. Allah lanjutkan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian bertakwa, aku berikan jalan keluar, aku berikan rezeki dari jalan tidak kalian sangka-sangka. Dia nggak percaya juga, dia masih ngandelin tenaganya, dia masih cari duit. Boleh nggak? Boleh, asalkan gantung sama Allah. Kalau dapat ini dari Allah, kan udah ada contohnya si Korun tuh, matinya bagaimana? Mati situ sama harta. Iya. Selanjutnya, mereka juga tidak bertawakal kepada Allah. Mereka masih mengandalkan dirinya sendiri. Dia nggak mengandalkan Allah.
dia nggak mau berserah kepada Allah. Mereka tidak mengerjakan sholat apabila dalam keadaan tidak bersama orang. Ya, jadi sholat ke masjid itu pengen dilihat orang aja. Terus gue nih ke masjid nih, pengen dibilang oh soleh sama orang lain, pengen dibilang alim sama orang lain. Oh, masjid pas ada misalnya ada temennya doang. Yes. Di sisi lain nih, yang udah lazim lah ya, yang udah masyhur, yang udah terkenal, ke masjid pada saat bulan puasa kan ramai tuh tarawih pertama. Iya. Yang laki-laki sengaja ke masjid, wah, yang Yang tadi hari nggak pertama pernah ke masjid, jadi ke masjid saf paling pertama pakai gamis, peci, kalau perlu pakai sorban. Untuk apa? Untuk apa namanya sih? Bidadari komplek pada keluar nih. Bidadari perumahan pada keluar nih. Saya ingin menampilkan yang terbaik. Hari pertama sampai hari kelima, terus pertengahan mulai sepi pak. Mulai sepi. Apalagi hari terakhir. Kadang cuma 1 soft 2 soft doang. Nah, tapi di Ancol rame. Iya. Orang Itu gencar malam Lailatul Qadar. ada etika. Ada etika. Jadi saya sumbang pak. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud dari ungkapan bergetar hati mereka, kata beliau, yaitu mereka merasa takut kepada Allah sehingga mereka pun melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu maksud dari bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Ya. Seperti contoh kalian dipanggil sama kepala sekolah atau guru BK. Dipanggil sama kepala sekolah ini. Oh kayaknya ada salah sih. Berarti saya ada salah dan dipanggil sama kepala sekolah. Bisa-bisa kepala sekolah manggil saya, berarti ada sesuatu nih, ya kan? Deg-degan. Ini apalagi Allah memiliki segalanya. Kamu bayangin, kamu liatin ke langit. Ini kalau Allah ngamuk sama saya gara-gara saya nih, terus Allah pecahkan langit, Allah pecahkan bumi nih, kena muka saya nggak ya? Banyak ya saya. Terus saya jauh-jauh tiduran situ Pablo lindes pakai vario. Gimana? Paling nggak banyak. Apalagi ditiban sama langit. Kalau langit itu terus kena kamu udah bukan mencret lagi tuh namanya, nempel di aspal. Bukan nempel lagi, udah hilang paling musnah. Seperti itu. Ketika menjelaskan makna dari apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah imannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, di dalamnya terkandung dalil bahwasanya seringkali seorang lebih banyak mendapatkan faidah karena membaca Al-Quran oleh orang lain daripada membaca oleh dirinya sendiri. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan bahwa dari ayat di atas bisa disimpulkan ciri-ciri orang beriman atau orang-orang mukmin itu diantara yang pertama merasa takut kepada Allah ketika mengingatnya. Yang dengan sebab itulah mereka maka dia akan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oh ini loh Tuhan yang melarang saya, ini loh Tuhan yang merintahin saya, ini loh Tuhan yang selama ini saya sembah, kehormatan saya tundukkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang dimana kepala ini penuh dengan kehormatan, tapi kita taruh di bawah. Untuk siapa? Untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Seperti itu. Yang kedua, bertambahnya keimanan mereka tatkala mereka mendengar dibacakannya Al-Quran. Jadi ketika teman kalian lagi talaki sama Pak Abdul, lagi store bacaan atau surah hafalan sama Pak Abdul, tolong silent lah tulisannya. Berbicara boleh nggak? Boleh, asalkan yang penting. Jangan berbicara lagi ML, FF segala macam. Udah sampai sini, udahlah, tinggalkan itu semua. Kalian udah besar, ya. Udah saatnya Pak Abdul bukan omelin, Pak Abdul diajak diskusi. Ngelakuin ini ada apa alasannya? Kalian udah dewasa, nah. Kalian udah dewasa. Ya. Jadi bersikaplah sebagaimana kalian meranjak ke dewasa. Paham sampai sini? Kalian bukan saatnya lagi Pablo omelin kayak anak kecil, kayak Kanes tuh baru diomelin, Kanaya diomelin, Alea, Jasmine diomelin, Abi diomelin. Kalau kayak kalian ditanya diskusi, ada apa kalian melakukan ini, apalagi kenapa kalian melakukan, diskusi, diajak bicara. Paham sampai sini? Oke. Itu cara Pak Lu ngajarin kalian dewasa. Paham? Mau selamanya lemot ngikutin pergaulan. Lemot. Sampai kapan dunia kalian tuh game terus? Kapan kalian memulai target kalian menjadi seorang mukmin? Kapan?
Sementara waktu kalian tuh nggak banyak, kalian nggak tahu kapan kalian mati, nggak tahu. Nah, jangan kalian berpikir antrian kematian itu ketika kalian lahir kalian baru ambil nomor, berarti urutan kalian paling belakang. Enggak. Ketika ditiupkan ruh di perut ibunda kalian, di situ kalian sudah ngambil nomor kematian. Belum tentu saya nomor ke 1000 sekian. Siapa tahu saya ke nomor ke 60. Berarti posisi kamu langsung di depan, nggak pakai belakang. Beda halnya kalian ngisi bensin, ngantri, baru datang nggak mungkin langsung di depan, pasti di belakang, betul? Beda antrian kematian nggak gitu. Tapi antrian kematian ketika kalian ditiupkan roh dalam perut ibu kalian, di situ kalian udah ngambil nomor berapa saya? Oh, saya nomor 102 contoh. Berarti saya di depan dong, bukan di belakang. Oh, ternyata udah sampai 101. Ya udah, bisnya saya. Makanya jangan heran kenapa ada bayi baru lahir mati. Ada bayi baru ditiupkan roh ya udah baru 8 bulan mati. Jangan heran, emang itu umurnya dia udah sampai selesai. Dan jangan kalian berpikir, jangan pernah kalian mengatakan saya nggak ada rezeki. Kalau kalian nggak ada rezeki, mati kalian. Selesai. Patokan nyawa seseorang dilihat dari rezekinya. Salah satunya dilihat dari rezekinya. Bagaimana rezekinya? Ketika seseorang mengatakan saya sudah nggak punya duit, saya udah nggak punya rezeki, sementara dia nggak sadar ya nafas itu rezeki. Nafas kehidupan. Nafas nih gratis rezeki. Coba ya, kalian masih bilang mau punya rezeki? Untung Allah mengapa maaf. Andaikan saja ketika seseorang melakukan dosa kecil sedikit apapun, Allah putus satu jarinya, kira-kira masih punya jari nggak kita? Masih. Insya Allah. Lah, iya. Kalau kita nih ngelakuin satu hal dosa kecil, Iya. ya, terus Allah langsung hukum kita dengan menghilangkan satu jari kita, satu demi satu, kira-kira kita masih ada jari nggak? Udah nggak ada. Lama-lama hidung, tes, bibir, habis semua. Pak, bukannya jadi kaki masih ada, Pak? Aja. Nah, iya. Emang kamu nih 10, 20, kamu di dunia selama hidup di dunia ini baru ngelakuin 19 kesalahan sehingga masih ada satu. Keren. Oke. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.